kalau ngomongin pendidikan ya mungkin saya sarjana manajemen, tapi expertise saya mungkin nggak terlalu expert banget di manajemen gitu ya, karena tadi dengan keterbatasan saya bekerja dan lain-lain. Tapi ya alhamdulillahnya karena saya passionate gitu kan untuk mendalami industri laundry, ya kita pede sampai ngediriin perusahaan sendiri juga gitu kan untuk membantu industri laundry di Indonesia. Beberapa orang bilang ya saya tuh bukan sarjana manajemen tapi sarjana laundry gitu ya kalau ada gitu ya. Nama saya Nirwan, saya dari Bandung asli. Sekarang saya dan teman-teman sedang menjalankan sebuah bisnis di industri laundry yang namanya Brani Laundry Support System. Di Brani saya sebagai CEO plus co-founder dari si Brani itu sendiri. Namanya Brani, sebenarnya Brani ini tadi Brani itu biar kan sebelumnya orang-orang takut buka laundry, makanya kita pilih Brani. Dan Brani sendiri sebenarnya singkatan bersih, rapi, sama wangi. Nah, bersih, rapi, wangi ini adalah tagline yang memang sering dipakai oleh orang yang buka usaha laundry, gitu kan, yang sering buka usaha laundry. Jadi pokoknya kalau kita lihat laundry pasti spanduknya bersih, rapi, wangi gitu kan. Nah, ternyata dalam konteks kita sebagai pengelola outlet itu tuh dalam banget artinya. Misalnya gini, bersih itu kan secara arti mungkin transparan, gitu ya, transparan. Nah, jadi walaupun kita kelola toko-toko owner gitu kan, kita tuh nggak megang duit sama sekali. Jadi semua pemasukan masuk ke owner, kita tuh nggak pegang duit sama sekali. Nah, bagian kita yang bagian manajemen fee itu dibayarkan di akhir setelah kita bekerja lah, kurang lebih seperti itu. Terus bersih, rapi. Maksudnya rapi ini mungkin konteks dalam pengelolaan adalah kita punya sistem yang sudah mumpuni ya. Kita ada tim marketing, ada tim customer service, ada tim operasional, semuanya ada komplit gitu kan. Mungkin saya juga bisa klaim ini mungkin di industri laundry kita salah satu yang paling siap untuk bikin ini perusahaan gitu kan. Terus wangi ini mungkin sebagai kita pengelola patokannya adalah klien yang udah join sama kita, antara tokonya nambah atau mereferensikan untuk mencoba layanan kita. Nah, itu yang terjadi. Jadi banyak klien-klien kita tuh hasil dari referral, sama klien kita mereferensikan ke keluarganya, ke temannya dan lain-lain untuk laundry-nya dikelola sama kita. Jadi bersih, rapi, wangi gitu, kurang lebih seperti. Jadi makanya namanya Brani. Sebelum ngediriin Brani, tentunya kita kenapa kita memutuskan untuk bikin Brani, karena kita sebelumnya punya pengalaman di laundry, termasuk saya sendiri gitu ya. Jadi saya pertama kali terjun ke industri laundry itu tahun 2017 saya kerja di sebuah startup laundry di Indonesia, base-nya di Jakarta. Visi kita waktu itu adalah mendigitalisasi laundry yang ada di Indonesia. Kurang lebih saya bekerja 6 tahun. Kami punya banyak inisiasi bagaimana industri laundry itu bisa go digital gitu. Karena pada 2017 itu orang tuh belum familiar yang namanya teknologi ya. Dulu juga mungkin kalau orang nanya apa itu Gojek, orang belum familiar ya, 2017 belum terlalu banyak gitu ya. Nah, tapi kita 2017 bagaimana, karena dulu waktu itu 2017 lagi booming-boomingnya startup gitu ya. Lagi booming banget startup, dan kita ngambil scene di mana laundry harus digital gitu. Di Indonesia tuh kurang lebih ada 25.000 lebih laundry. Dan tapi dari 25.000 laundry ini cuman sepersekian aja yang mereka ngerti melek digital. Mungkin saya ceritain gini. Dulu kita udah punya aplikasi itu dari 2017. Jadi dulu kita punya aplikasi 2017. Aplikasinya buat apa? Buat orang antar jemput gitu kan. Jadi orang kita bikin aplikasi untuk memudahkan nih orang antar jemput gitu ya, antar jemput laundry. Jadi kalau misalnya jadi menghubungkan antara orang yang punya laundry sama yang mau order laundry. Nah, kita bikin aplikasi ya kayak sesimpel kita mau pesen ojol makanan gitu ya.
Dia di rumah aja bisa dapetin makanan ini juga sama. Orang di rumah aja order lewat aplikasi, laundrynya diantar jemput. Tapi dulu kita merasakan kayak ngapain sih laundry pakai aplikasi, mending gue datang aja gitu kan. Jadi apa sih, kenapa sih antar jemput gitu kan. Jadi orang cuma laundry doang, ya udah gue datang ke laundry gitu kan. Nah, sulit banget buat kita mengedukasi si baik customer maupun si para pengusaha laundry untuk go digital. Nah, cuman puncaknya dan menurut saya itu blessing adalah pas COVID 2020. Kita sadar bahwa pas COVID itu akselerasi digital tuh sangat tinggi gitu ya. Dulu mungkin ya tukang cilok, tukang apa yang nggak familiar sama GoFood mau nggak mau ya, karena kan nggak boleh resto aja nggak boleh dine in gitu ya. Jadi mau nggak mau mereka harus daftar food delivery online gitu ya, gitu kan. Mau nggak mau gitu ya. Nah, sama di laundry juga karena sebenarnya ketika COVID itu bukan berarti orang berhenti melaundry, enggak, tapi behavior yang berbeda, tapi kebiasaannya yang berbeda, yang asalnya drop off jadinya antar jemput. Kan kita ngalamin dulu ya, sampai gang-gang kecil aja ada di portal dan lain, nggak boleh keluar rumah gitu ya. Nah, karena kita punya aplikasi, saya dan teman-teman ini menawarkan lah ke laundry existing buat yuk join sama aplikasi kita gitu kan. Habis itu saya nawarin sama salah satu laundry di Bandung ya, di area Ciamplas, Bu ayo kita join sama kita punya aplikasi gitu kan. Nah, sampai 2 kali ketemu saya tawarin, pertemuan ketiga dia malah bilang udah aja beli sama laundry saya kan. Waktu itu karena saya juga masih kerja gitu ya, uang saya terbatas ngobrol-ngobrol, dan akhirnya dia menawarkan untuk di take over aja si laundrynya gitu kan. Nah, dia nawarin, karena laundry rumahan dia nawarin 35 juta, seingat saya 35 juta, waktu itu saya tawar 40, tapi dengan syarat gitu kan. Satu adalah sewanya bisa bulanan, terus kedua adalah bayarnya nyicil. Jadi saya lebihin, batur manawar ya, orang lain manawar, ini mah dilebihin gitu ya. Nah, tapi dicicil. Nah, itu cicil 3 kali. Saya nguras tabungan sama dari gajian gitu kan. Jadi 3 kali uangnya itu buat si take over tuh dari uang tabungan sama nyicil dari kita punya gaji gitu kan. Jadi saya kerja dari 2017 tapi baru punya laundry 2020 dan itu toko ini dijadiin bahan kita R&D kita coba segala hal gitu kan. Jadi kasir, terus coba-coba semua sistem. Nah, kita di sana dan itu nanti adalah cikal bakal bagaimana si sistem itu diduplikasi ke toko-toko lain. Dan alhamdulillah konsisten tokonya menjadi toko yang top 5 lah omsetnya gitu di Indonesia gitu. Dan asalnya laundry rumahan, kita rebrand gitu ya. Saya masih ingat dulu karena keterbatasan dana saya cicil 3 kali. Terus karena sebelumnya laundry rumahan, jadi banyak equipment sama tools itu yang nggak standar gitu kan. Misalnya kayak timbangan sendiri kan di kita tuh pakai timbangan digital. Dia itu punya timbangan kalau laundry rumahan tuh pakai yang kayak buat sayur gitu loh. Gitu kan. Jadi bulan ini saya gajian bulan ini saya beli timbangan. Bulan depan saya beli printer thermal gitu-gitu aja terus gitu kan. Nyicil gitu ya. Dan itulah sebenarnya awal mula dari kita makin pede untuk ada di industri laundry, termasuk saya sendiri ya. Jadi sebenarnya ini juga nggak ujuk-ujuk tiba ya, ini based on experience kita, saya jadi 2020 balik lagi COVID ya, 2020 pas saya masih kerja ada klien terdekat saya itu asalnya dia punya 5 toko gitu kan, 4 apa 5 toko saya lupa, 4 kalau nggak salah, 4 apa 5 toko, 4 terus karena lagi COVID dan kebetulan ada di wilayah kampus itu terdampak. Nah, pokoknya singkat cerita dia sisa 2. Dan hari itu saya menawarkan bersama teman saya untuk kita kelola aja gitu kan, kelola tokonya dia gitu kan, kelola tokonya dia karena memang niat awalnya membantu gitu kan, kita kelolain karena di perusahaan kami sendiri pada saat itu tidak ada layanan untuk mengelola gitu ya. Nah, akhirnya kita bantu kelolain dan alhamdulillah sekarang
beliau sudah punya 8 toko gitu kan, asalnya 2, ada 4, 2, sekarang jadi 8 dan terus akan bertambah gitu kan. Jadi nah habis itu kita reflect lagi, ini ternyata bukan owner ini aja nih yang perlu bantuan untuk dikelola, masih banyak lagi orang nih. Akhirnya kita kelola sampai sekarang gitu kan, kita bikin si Brani sendiri. Jadi kita ingin membantu lebih banyak orang lagi yang punya laundry untuk jangan cuma satu, yuk nambah jadi berapa cabang gitu kan. Atau enggak orang yang takut untuk bisnis di laundry kan, mungkin dia mau bisnis laundry terus sama teman-temannya bilang, oh jangan bisnis laundry mah susah cari karyawannya dan lain-lain gitu. Karena kita meyakinkan mereka yang mau buka laundry itu buat berani buka laundry gitu kan, berani buka laundry. Makanya si Brani sendiri punya filosofi yang cukup panjang ya, selain berani ya. Jadi kan banyak orang yang takut buka laundry, makanya kita kasih tagline berani buka laundry gitu kan. Jadi biar mereka pede gitu kan. Tapi Brani sendiri kan harus punya modal ya. Modalnya apa? Oh mereka udah punya uang gitu kan. Tapi kan perlu yang namanya know-how gitu ya. Nah, kita bantu mereka untuk manage tokonya mereka. Digitalisasinya sudah. Nah, tapi manajemennya belum ada. Nah, kita ngambil bagian itu untuk manage-nya itu gitu kan. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka biar industri laundry ini merata gitu. Jangan sampai ada laundry yang bagus-bagus tapi yang biasa-biasa. Nah, kita tuh ingin demokratisasi si industri laundry sih gitu kan, dengan pengalaman yang kita punya gitu. Walaupun kita juga masih belajar gitu kan, dengan pengalaman yang kita punya, kita ingin mengcombine nih. Dan si Brani sendiri akan melibatkan banyak stakeholder, mulai dari asosiasi laundry, mulai dari penyedia mesin laundry dan lain-lain. Pokoknya Brani jadi wadah, jadi hub yang mengconnecting semua gitu kan. Gimana caranya owner senang, karyawan laundry pun bisa sejahtera gitu ya. Nah, itu platformnya kita gitu ya. Kita yang edukasi dan lain-lain gitu. Sebelum klien sama investor, pertama mungkin cari tim. Apalagi di awal-awal saya memulai perusahaan di industri laundry. Kenapa menjadi tantangan? Karena gini, buat semua ya, anak muda ngejalanin laundry gitu. Jadi kayak saya ketemu sama teman saya, yuk kita diriin perusahaan laundry gitu kan. Yang di bayangan sama mereka itu adalah kerjanya, oh iya gua ngegosok, gua nyuci gitu kan. Ya, itu tantangan nih buat saya meyakinkan bahwa industri laundry ini keren gitu kan. Nah, itu tantangan buat kita kan, sebelum kita cari klien dan lain-lain kita cari tim gitu kan. Masa sih laundry gitu kan? Gitu kan, pokoknya yang dibayangin. Apalagi ketika dia kan biasanya anak-anak muda suka izin sama orang tua sama pacarnya gitu kan, mau kerja di mana? Kerja di laundry. Ngapain kerja di laundry? Nah, itu tantangannya mencari tim gitu kan. Tapi alhamdulillah saya bisa nge-convince teman-teman gitu kan kalau ini tuh adalah the next level dari industri laundry gitu kan, dimana isinya anak-anak muda. Ya ini keren gitu kan, pakai lanyard di kantor, bukan ngegosok aja gitu kan, gitu sih tantangannya itu. Selanjutnya adalah nyari klien, karena ini kita mengelola outlet, dan di dalamnya adalah outlet yang asetnya nggak sedikit ya, sampai ratusan juta. Tantangannya mungkin itu lebih ke trust issue. Nah, tapi alhamdulillah dengan sistem yang kita punya ya, kayak pertama sekarang kita punya owner toko-tokonya di Bandung tapi dianya di Bali. Jadi dia nggak datang ke Bandung, tapi dia bisa monitoring lewat CCTV. Kita ada CCTV, jadi owner bisa ngelihat penjualan, live monitoring di outletnya seperti apa lewat CCTV, keuangan juga dia yang pegang dan lain-lain. Nah, itu mungkin yang kita tawarkan ke klien sehingga klien mau buat dikelola sama Brani. Jadi kalau buat yang mau buka usaha, gini, kan kadang modal itu selalu dikaitkan dengan uang
gitu ya. Buat saya hari ini adalah modal itu bukan cuma uang aja. Pertama adalah ada know-how ya, pengetahuan gitu ya. Kadang banyak orang yang duitnya banyak gitu ya, tapi nggak punya know-how, investasinya salah gitu ya. Nah, yang kedua adalah circle gitu ya. Jadi banyak ada orang gitu kan banyak uang gitu kan, punya know-how tapi nggak punya jejaring ya susah juga gitu kan. Jadi menurut saya kombinasi yang bagus adalah uang, circle sama know-how, itu yang udah paling ideal gitu. Branding sendiri merupakan laundry support system yang kita klaim mungkin pertama di Indonesia ya. Itu kan bagaimana sebuah perusahaan yang bisa membantu semua kebutuhan para pengusaha laundry gitu ya, mulai dari pemenuhan tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja, sampai dengan pengelolaan laundry autopilot gitu kan. Nah, yang kita tawarkan tadi ya, jadi misalnya ada pengusaha laundry yang butuh servis mesin, kita ada. Butuh tenaga kerja, kita supply. Oh, saya punya laundry tapi nggak bisa kelola, kita full kelolain 100% autopilot gitu ya. Owner tinggal tinggal monitoring aja lewat semua sistem yang kita punya. Ada live CCTV gitu kan. Penjualan bisa dilihat online gitu kan ya. Uang semua masuk ke owner. Pokoknya kita akan full support si owner tersebut gitu kan. Makanya kita punya tagline nih gitu kan, kalau orang punya laundry dikelola sama kita, bisnis jalan, owner jalan-jalan.